Jatuh cinta itu sesuatu yang sangat indah dan misterius ya. Dan hampir semua orang akan merasakannya. Tapi pernah tidak sih kita berpikir apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuh kita saat kita sedang jatuh cinta? Kenapa orang jadi bucin? Kenapa muka kita jadi merah saat dekat dengan si doi? Kenapa kita jadi mau ketemu terus sama si doi ya? Nah, sekarang kita akan membahas topik yang menarik tentunya, yaitu tentang jatuh cinta. Karena saya pun sekarang sedang jatuh cinta sama salah satu dari kamu yang lagi nonton sekarang ini. Cinta itu dimulai ketika seseorang, ya, dia menganggap seseorang yang lain itu spesial atau unik. Nah, kemudian karena dia menganggap seorang itu spesial, dia akan memfokuskan perhatiannya ke orang tersebut. Dan ini akan membuat orang itu melebih-lebihkan orang yang dia anggap spesial itu. Misalnya kalau menurut orang lain dia biasa-biasa aja, menurut saya dia seperti bidadari. Ya, itu melebih-lebihkan. Dan dia akan cenderung mentoleransi kesalahan yang dilakukan oleh si dia. Jadi kalau misalnya dia buat kekurangan-kekurangan kecil, begitu akan dianggap tidak ada kekurangan ya. Jadi yang baik dilebih-lebihkan, yang kurang dianggap tidak ada ya. Makanya orang itu jadi bucin karena dia melihat bahwa orang itu tampaknya yang dia kagumi itu sempurna. Perubahan apa sih dalam tubuh kita pada yang terjadi saat kita jatuh cinta? Nah, untuk memahami ini, saya akan menjelaskan ada tahapan-tahapan jatuh cinta ya. Jadi tahap yang pertama itu fase stres ya. Pernah kan kalian kalau jatuh cinta itu kan awal-awal stres ya. Kalau tidak ketemu takut, ketemu juga takut ya, semua serba salah. Nah, di fase stres ini ada dua hormon yang sangat penting bekerja di sini ya. Yang pertama itu namanya hormon norepinefrin dan yang kedua itu namanya hormon kortisol. Hormon epinefrin ini dia akan membuat nafsu makan kita berkurang, kemudian dia juga akan membuat kita berkeringat, kemudian dia akan membuat kita terbangun terus dan tidak bisa tidur. Nah, makanya orang kalau lagi jatuh cinta itu bisa berhari-hari tidak makan ya. Tapi kalau berminggu-minggu tidak makan bukan jatuh cinta, itu sudah mulai gejala-gejala sakit jiwa. Ya, tapi inilah yang menyebabkan kenapa orang kalau jatuh cinta itu dia bisa nggak lapar-lapar ya. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa saat orang jatuh cinta itu dia nggak tidur-tidur. Jadi dia sadar terus, dia menghayal lah, mulai menghayal. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Nah, selain norepinefrin ini, hormon kortisol juga bekerja. Hormon kortisol ini dia akan meningkatkan dua hal. Yang pertama palpitasi atau meningkatkan denyut jantung sehingga kita itu jadi berdebar-debar. Ya, kalau kita dekat sama orang yang kita lagi suka kan kita jadi berdebar-debar. Dan yang kedua, dia juga bisa meningkatkan pergerakan usus atau yang disebut dengan peristaltik usus. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kadang-kadang ada orang yang kalau dia jatuh cinta, kemudian dia dekat dengan orang tersebut yang dia lagi suka, dia itu rasa perut tidak enak ya. Kadang-kadang ada yang mau ke toilet cepat-cepat ya. Itu karena kerjanya hormon ini. Jadi dua hormon ini bekerja pada fase yang disebut dengan fase stres karena dia akan membuat orang tampak stres gitu. Dan tidak mau makan, tidak bisa tidur, kemudian berdebar-debar ya. Hal ini dalam dunia medis itu ada istilahnya, yaitu love induced hypercortisolemia ya. Jadi suatu keadaan peningkatan hormon kortisol yang disebabkan oleh jatuh cinta. Nah, dari fase ini ya, orang cenderung akan memilih untuk PDKT atau dia kabur ya, dia memutuskan untuk pergi tanpa mau PDKT. Nah, ketika dia memilih untuk PDKT ini akan terjadi interaksi sosial semakin lama semakin intens ya, mulai dari WhatsApp, kemudian telepon, ketemu jalan-jalan, semakin lama semakin intens. Nah, itu disebut dengan social interaction and social bonding. Social bonding ini yang kalau diberikan respon positif dari si doi, maka dia akan masuk kepada fase 2, yaitu fase penerimaan. Jadi mulai diterima. Nah, di fase kedua ini ada hormon lagi yang berperan. Salah satu hormon yang paling penting itu namanya hormon oksitosin ya. Oksitosin ini bahkan kalau teman-teman cari di internet itu disebut juga love hormone atau hormon cinta. Kenapa? Karena memang dia itu sangat erat kaitannya dengan asmara ya. Jadi memang nanti oksitosin ini dia akan memberikan rasa aman dan rasa nyaman ya
kepada orang yang lagi jatuh cinta. Makanya kenapa kita itu merasa kalau sudah dekat itu pasangan kita atau kita akan merasa aman dengan pasangannya dan dia juga merasa nyaman. Ya, ini kerjanya oksitosin. Jadi tadi yang fase stres itu hormon-hormonnya buat orang itu merasa aneh, ya, merasa canggung saat lagi PDKT. Nah, kalau sudah mulai oksitosin berperan ini, nah mulai rasa nyaman, mulai rasa aman. Nah, mulai bisa fokus lah lebih dekat kepada pasangannya. Nah, bahkan ada fakta menarik bahwa oksitosin ini juga di beberapa daerah di dunia itu digunakan untuk terapi autis. Jadi pada pasien-pasien autis yang susah memfokuskan perhatiannya, diberikan oksitosin dan ternyata bisa meningkatkan perhatiannya. Jadi jangan heran kalau oksitosin sudah mulai bekerja, perhatian kita akan tertuju kepada satu sosok yang kita idam-idamkan. Nah, lalu selain oksitosin ini ada lagi satu hormon yang namanya kortikoliberin. Nah, kortikoliberin ini ketika dia bekerja, dia akan menyebabkan satu efek mirip seperti efek kecanduan, ya. Jadi jangan heran kalau kita rasanya mau ketemu terus sama si dia, padahal barusan ketemu, pulang sudah rindu lagi, seperti orang kecanduan. Karena memang ada hormon yang disebut kortikoliberin yang menyebabkan orang itu kecanduan. Nah, itu perubahan-perubahan psikis, ya. Kenapa kita dari PDKT, kita jadi takut-takut, kemudian kita nyaman, kita mau terus sama-sama dengan si dia. Nah, tapi ada juga nih perubahan-perubahan fisik saat kita jatuh cinta. Nah, ini juga disebabkan oleh hormon-hormon lagi. Ada hormon adrenalin dan hormon norepinefrin yang tadi saya sebutkan. Nah, dua hormon ini, adrenalin dan norepinefrin ini ketika mereka bekerja bersamaan, dia akan menyebabkan palpitasi, atau tadi saya bilang jantung berdebar-debar, ya. Kemudian dia akan berkeringat, banyak keringatnya, dan kemudian dia bisa menyebabkan blushing atau muka kemerahan. Nah, ini nih, kalau lagi dekat sama si dia kan berdebar-debar, muka mulai merah, ya. Jadi itu pengaruh hormon yang menyebabkan kita menjadi kemerah-merahan, ya. Selain itu ada satu lagi nih hormon yang menarik, namanya feromon. Feromon ini memberikan kamu indera keenam. Maksudnya apa? Ketika dua orang yang sedang jatuh cinta itu berdekatan, ya, maka feromon ini dikeluarkan dan dia bisa membuat satu kemampuan bagi pasangan untuk bisa mengenali bau dari pasangannya. Nah, ini susah dijelaskan, ya, tapi intinya dia bisa tahu pasangannya dari baunya saja. Nah, gara-gara hormon feromon ini, makanya saya bilang indera keenam. Ya. Mungkin ada dari kalian yang pernah merasa, oh ini bau pacar saya nih. Nah, itu gara-gara feromon. Hal yang menarik lagi teman-teman, ketika ternyata dilihat oleh alat untuk pemeriksaan otak dan dilihat aktivitas otak pada saat dua orang sedang dalam hubungan asmara, itu ternyata ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki itu area otak yang aktif itu di area otak yang mana merupakan area visual, ya, yang aktif saat laki-laki sedang jatuh cinta. Oleh karena itu, makanya laki-laki itu orang bilang jatuh di mata. Ya, laki-laki itu jatuh cinta saat lihat cewek cantik. Ya, karena memang laki-laki itu yang aktif bagian visualnya, otak bagian visual. Sedangkan pada wanita itu yang aktif itu di bagian atensi atau perhatian dan emosi. Jadi makanya perempuan tidak jatuh dari melihat cowok ganteng. Ya, dia jatuh karena diberi perhatian, kemudian hal-hal yang melibatkan emosi, ya, seperti kehadiranmu saat dia membutuhkanmu. Ya, salah satu cara untuk menyelamatkan kaum Adam ini supaya perempuan nggak pilih-pilih, ya. Itu sekilas apa yang terjadi dengan tubuh kita saat kita jatuh cinta, baik secara psikis, baik secara fisik. Nah, teman-teman bagaimana? Pernahkah merasakan seperti ini? Ya, atau mungkin merasakan yang lain-lain? Silahkan kolom di kolom komentar, ya. Kalau teman-teman merasa bermanfaat bisa di-share. Nah, sebelum saya akan tutup video kali ini, saya akan mau kasih satu data penelitian, ya. Ini adalah suatu penelitian yang menarik, ya. Ternyata high levels of intimacy correlate negatively with depression. Artinya ketika satu pasangan, ya, dua orang itu punya hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat erat, ternyata depresi itu jarang terjadi pada pasangan yang memiliki hubungan yang erat. Dan justru hubungan yang intim ini berkorelasi secara positif dengan sistem imun dan sistem kardiovaskular atau jantung pembuluh darah. Artinya orang yang punya hubungan yang erat dengan pasangannya itu akan lebih sehat sistem imunologisnya dan lebih sehat jantung dan pembuluh darahnya. Lebih rendah kemungkinan terkena penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah, ya.
ini hasil penelitiannya, bukan saya mau menakut-nakuti kaum jomblo ya, kaum jomblo juga bisa bahagia dong, oke. Tapi ya memang berdasarkan statistik ternyata pasangan yang punya hubungan yang erat itu cenderung lebih sehat baik secara mental maupun secara fisik. Bahkan ketika diteliti lebih lanjut itu usia harapan hidup pasangan menikah ya, pasangan yang sudah menikah dan punya hubungan pernikahan yang baik itu usianya itu bisa cenderung lebih panjang daripada pasangan yang tidak menikah. Ya, ini data statistik ya, bukan saya mau menghakimi. Tapi ya itulah, jadi mungkin jadi pertimbangan buat teman-teman yang masih belum punya pasangan, belum menikah, cobalah untuk mulai terbuka ya. Jadi kata penutup saya, walaupun banyak sekali hormon yang berperan dalam dua orang yang sering jatuh cinta ya, tapi jatuh cinta ini bukan hanya hormon ya, ada perasaan di situ ya. Karena meskipun banyak hormon ini bekerja, tapi setiap orang itu akan punya kisah cinta yang istimewa ya, hubungan yang istimewa yang tidak bisa dijelaskan secara keilmuan. Jadi walaupun hormon-hormon ini sudah bisa diteliti, tapi masih sangat banyak misteri yang ada dalam hubungan cinta dua orang. Jadi terima kasih, salam kesehatan.